Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Intan Kartika, NIM 18032004. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada mata kuliah Fisiologi Biji mengenai pengaruh konsentrasi air kelapa dan ekstrak bawang merah terhadap dormansi benih kangkung Ipomea reptans. Baiklah, langsung saja kepada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Kangkung atau Ipomea reptans termasuk jenis sayuran dan ditanam sebagai bahan makanan. Kangkung banyak dijual di pasar dan merupakan tanaman yang terdapat di kawasan Asia dan merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai hampir di mana saja, terutama kawasan berair. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mendapatkan informasi mengenai morfologi benih kangkung, dan yang kedua mendapatkan informasi konsentrasi perendaman benih kangkung yang efektif dalam air kelapa dan ekstrak bawang merah untuk mempercepat pematahan dormansi benih. Hipotesis penelitian yang pertama, konsentrasi air kelapa diduga berpengaruh terhadap pematahan dormansi benih kangkung, dan yang kedua, konsentrasi ekstrak bawang merah diduga berpengaruh terhadap pematahan dormansi benih kangkung. Kangkung merupakan tanaman yang dapat tumbuh lebih dari 1 tahun. Tanaman kangkung memiliki sistem perakaran tunggang dan cabang-cabang akarnya menyebar ke semua arah. Dapat menembus tanah sampai dengan kedalaman 60 cm sampai 100 cm dan melebar secara mendatar pada radius 150 cm atau lebih, terutama pada jenis kangkung air. Nah, batang kangkung bulat dan berlubang, berbuku-buku, banyak mengandung air. Dari buku-bukunya sangat mudah untuk keluar akar, memiliki percabangan yang banyak, dan setelah tumbuh lama batangnya akan menjalar. Nah, berikut klasifikasi tanaman kangkung, di mana subkingdomnya Tracheobionata, divisi Magnoliophyta, subdivisinya Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomea, dan spesies Ipomea reptans Poir. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu tentang ZPT alami yang digunakan atau zat pengatur tumbuhan. Nah, pada penelitian kali ini ada 2 ZPT yang saya gunakan, di mana yang pertama itu air kelapa dan kedua ekstrak bawang merah. Yang pertama, air kelapa adalah cairan yang berada di dalam buah kelapa yang mengandung beberapa hormon pertumbuhan yang dapat mempercepat daya kecambah benih dan memacu pertumbuhan tanaman. Hormon yang terkandung dalam air kelapa yaitu sitokinin sebanyak 5,8 mg per liter, auksin 0,07 mg per liter, dan sedikit giberelin, serta senyawa lain yang dapat menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan. Air kelapa juga mengandung 4% mineral, 2% gula, yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan sukrosa, abu, dan air. Kandungan gula tertinggi dicapai pada waktu kelapa masih muda. Dan yang kedua yaitu ekstrak bawang merah, tumbuhan yang dianggap dapat digunakan sebagai zat pengatur tumbuhan alami berikutnya yaitu bawang merah atau biasa disebut Allium cepa. Karena bawang merah memiliki kandungan hormon pertumbuhan berupa hormon auksin dan giberelin. Untuk mempercepat dan memaksimalkan pertumbuhan, maka dibutuhkan zat pengatur tumbuhan berupa auksin yang memacu perkembangan akar. Hormon giberelin akan menstimulasi pertumbuhan pada daun dan pada batang. Pemberian ekstrak bawang merah mampu meningkatkan pertumbuhan bibit lada panjang. Proses ini melibatkan proses pemanjangan sel sebagai akibat pengaruh auksin yang terkandung dalam ekstrak bawang merah. Hormon auksin pada bawang merah dapat meningkatkan proses pemanjangan sel, dalam hal ini adalah sel akar. Nah, auksin menyebabkan sel penerima dalam tanaman mengeluarkan ion hidrogen ke sekeliling dinding sel yang kemudian akan menurunkan pH dan mengakibatkan mengendornya dinding sel, dan terjadilah pertumbuhan terkait pemanjangan sel. Selanjutnya akan kita bahas yaitu metode penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Selasa 11 Mei 2021. Penelitian ini dilakukan dengan peralatan seadanya, di mana pelaksanaannya dilakukan di rumah saya sendiri yang bertempat di Dusun Kotoanau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Nah, rancangan percobaan yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap
atau RAL dengan satu faktor perlakuan, yaitu konsentrasi larutan dengan dua jenis larutan yang digunakan, yaitu ekstrak bawang merah dan air kelapa, di mana konsentrasi larutan ekstrak bawang merah dan air kelapa yang digunakan yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Percobaan ini terdiri dari 4 perlakuan dan 3 kali pengulangan. Percobaan ini terdapat 4 kali perlakuan setiap jenis larutan yang digunakan dengan pengulangan masing-masing 3 pengulangan, sehingga masing-masing larutan yang digunakan terdiri dari 12 satuan percobaan dan jumlah percobaan seluruhnya adalah 24 percobaan. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, alat. Alat yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu wadah, pisau, kapas, label, alat tulis, dan blender. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu air kelapa, bawang merah, biji kangkung, dan air. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Langkah kerja pada percobaan pertama yaitu larutan air kelapa, di mana langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, belah kelapa dan ambil airnya saja, lalu saring untuk memisahkan dengan kotoran-kotoran yang tercampur dengan air kelapa tersebut. Selanjutnya, sediakan 4 wadah berbeda dan konsentrasi yang berbeda, di mana wadah 1 25%, wadah 2 50%, wadah 3 75%, dan wadah 4 100%. Kemudian masukkan kapas ke dalam masing-masing wadah yang sudah disediakan. Lalu larutkan air kelapa dengan air sesuai dengan konsentrasi pada wadah yang telah disediakan tadi. Kemudian masukkan biji kangkung ke dalam wadah masing-masing 3 biji. Kemudian amati proses dormansi dan pertumbuhan benih selama perendaman. Pengamatan dilakukan setiap 3 hari sekali dan penambahan larutan dilakukan setiap hari. Kemudian pada penggunaan ekstrak bawang merah, yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian kupas bawang merah lalu bilas dengan air bersih. Ketiga, blender bawang merah dengan dicampur sedikit air. Setelah diblender, saring dengan saringan. Yang keempat, siapkan 4 wadah dan beri label dengan keterangan wadah 1 25%, wadah 2 50%, wadah 3 75%, dan wadah 4 100%. Masukkan kapas ke dalam masing-masing wadah, kemudian masukkan larutan ekstrak bawang merah dengan konsentrasi sesuai dengan keterangan di atas. Kemudian masukkan benih kangkung ke dalam wadah masing-masing 3 biji, lalu lakukan pengamatan setiap 3 kali sehari dan penambahan larutan dilakukan setiap hari. Hasil dari pengamatan yang dilakukan selama 2 minggu, yang pertama ada jumlah daun yang diamati selama 2 minggu pada masing-masing larutan. Yang pertama pada ekstrak bawang merah, hanya pada larutan 50% dan 100% yang memunculkan daun, dengan jumlah masing-masing 2 helai daun. Sedangkan pada air kelapa muda, terdapat 2 helai daun pada larutan 50%, 4 helai daun pada larutan 75%, dan 6 helai daun pada larutan 100%. Kemudian pada tinggi batang, pada larutan ekstrak bawang merah dengan konsentrasi 25% memiliki panjang batang 1 cm, pada larutan 50% 0,5 cm, dan pada 100% tinggi batang 5,7 cm. Sedangkan pada air kelapa, pada larutan 50% terdapat tinggi batang 3 cm, larutan 75% terdapat 5 cm, dan larutan 100% terdapat 7,4 cm. Nah, dari hasil pengamatan yang sudah dijabarkan tadi, dapat diambil kesimpulan, air kelapa muda dan ekstrak bawang merah merupakan salah satu ZPT alami yang dapat memacu pertumbuhan tanaman, di mana ZPT tersebut mengandung beberapa hormon pertumbuhan seperti auksin, giberelin, dan sitokinin. Nah, pada pengamatan tersebut didapatkan hasil di mana pertumbuhan benih lebih pesat pada larutan dengan konsentrasi 100%. Dari 24 benih yang ditanam, hanya sekitar 12 benih yang tumbuh. Ini menandakan bahwa banyak benih yang gagal mengalami pertumbuhan.
Faktor kegagalan yang mempengaruhi, yang pertama itu pemilihan benih yang kurang baik, kemudian kebersihan alat bahan serta lingkungan inkubasi, lalu perlengkapan alat dan bahan yang tidak memadai, dan kurang ketelitian dalam pengerjaan penelitian tersebut. Sekian materi dari saya, sekian presentasi penelitian saya mengenai dormansi biji dengan ZPT alami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.